Kisah misteri di balik pembangunan Buk Renteng. Sejarah selokan Van der Wijk ternyata lebih panjang dari Buk Renteng. Dulunya selokan Van der Wijk dikenal dengan sebutan Kanal Van der Wijk. Salah satu bagian yang seolah memiliki daya magis adalah Buk Renteng. Buk Renteng adalah bangunan irigasi yang terletak di perbatasan Tempel dan Minggir. Buk bermakna jembatan, sedang renteng berarti bergandengan atau berangkai. Jika dilihat bangunan tersebut memang seperti jembatan yang bersambung-sambung dengan rongga di bagian bawahnya mirip terowongan. Sedang bagian atasnya digunakan sebagai saluran air. Secara geografis, Buk Renteng berada di perbatasan antara Kecamatan Minggir dengan Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Konon bangunan ini ada sejak zaman Jepang dan Belanda. Berfungsi mengalirkan air dari Sungai Progo ke wilayah Sleman bagian barat dan sebagian wilayah Bantul. Buk Renteng dan selokan Van der Wijk dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sejaman dengan pembangunan selokan Mataram. Menurut cerita, gagasan pembangunan itu tak semata demi menyediakan air yang cukup untuk pertanian di wilayah Yogyakarta, melainkan juga taktik Sultan agar warga Yogyakarta tidak dijadikan pekerja rumusa. Sebab di zaman Jepang, banyak penduduk dibawa ke Sumatera, bahkan sampai ke Bima untuk dipekerjakan di perkebunan karet dan teh, serta membangun proyek-proyek guna mendukung perang Jepang melawan sekutu. Berkat usaha Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, warga Yogyakarta terhindar dari kerja paksa. Lebih dari itu, selokan Mataram yang menghubungkan Sungai Progo di sisi barat dan Sungai Opak di sisi timur telah membawa banyak manfaat, bukan saja untuk bidang pertanian, tetapi juga menyuplai cadangan air untuk konsumsi. Salah satu keunikan Buk Renteng adalah letaknya yang lebih tinggi dari jalan raya yang ada di sampingnya. Bahkan di salah satu bagian ada semacam terowongan di bawah Buk Renteng yang dijadikan akses jalan. Bangunan unik kerap menyedot perhatian para pelintas dan kebetulan melewati arah jalan Balangan. Sayangnya, situs ini kerap kali menjadi sasaran vandalisme. Tak heran jika dipenuhi aneka coretan yang merusak pemandangan. Sejarah Buk Renteng dimulai pada tahun 1940 ketika Doro Jatun diangkat menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta di Ningrat, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Kemudian pada bulan Agustus 1942 dilantik lagi oleh Panglima Besar Tentara Jepang, sekaligus mendapatkan kewenangan mengelola pemerintahan Kesultanan Yogyakarta dengan sebutan Daerah Istimewa atau Kochi. Pada masa itu, Jepang sedang berperang menghadapi pasukan sekutu, sehingga memerlukan dukungan logistik dalam jumlah yang besar. Akibatnya, banyak rakyat yang dipaksa untuk bekerja di perkebunan serta proyek pembangunan seperti jalan hingga bandar udara. Tenaga kerja dari Pulau Jawa banyak yang dipaksa menjadi romusa atau tenaga kerja paksa. Mereka diangkut ke luar Jawa, bahkan sampai ke Burma atau Myanmar. Melihat kondisi demikian, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berusaha mencari cara untuk menyelamatkan rakyat Yogyakarta. Beliau kemudian menyampaikan usulan ke pemerintah Jepang untuk membuat saluran irigasi untuk mengairi pertanian di Yogyakarta dengan dalih agar daerahnya bisa menghasilkan bahan pertanian yang banyak dan bisa disetor ke Jepang. Ternyata usul tersebut diterima, bahkan mendapatkan dukungan dana dari pemerintahan Jepang. Akhirnya, pembangunan selokan Mataram dimulai dengan mengambil air dari Sungai Progo.
Sedangkan Buk Renteng yang merupakan bagian dari selokan Van der Wijk merupakan saluran dari selokan Mataram yang mengarah ke selatan, mengari daerah Sleman Barat. Dengan kecerdikan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 tersebut, akhirnya banyak rakyat Yogyakarta yang selamat dari kekejaman Romusa atau kerja paksa. Selain itu, hasil pembangunan selokan Mataram yang menghubungkan Sungai Progo dengan Sungai Opak tersebut sampai kini masih mendatangkan manfaat yang banyak untuk rakyat Yogyakarta. Kejadian di Buk Renteng, tepatnya di bawah pohon randu alas atas sungai. Saya tidak tahu ini sungai apa, dan ini adalah sungainya, jembatannya, pohonnya di atas sungai, pohon randu alas yang dari dulu terkenal keangkerannya. Namun kenapa ini bisa terjadi? Sebuah mobil Luxio bisa masuk ke selokan yang berada, selokannya itu di atas, yaitu ini Buk Rentengnya. Ini kronologinya kurang tahu, apa ini karena tempatnya yang dari dulu kondang angkernya sehingga bisa kejadian seperti ini. Di atas sungai, di atas jembatan, di dalam selokan ada sebuah mobil Daihatsu Luxio bisa naik dan masuk selokan. Ini baru dievakuasi. Ini kejadian setelah jam 1 siang. Nah, ini kacanya pecah. Ini kronologinya kurang tahu, silakan yang tahu bisa dilengkapi. Bagaimana kronologinya kok bisa? Ini sudah ditarik tim evakuasi dari Basarnas. Ini kurang lebih nanti ngangkatnya hampir 200 meter perjalanan sampai tempat naik. Namun nggak tahu kenapa kok bisa kejadian seperti ini. Nah, ini di atas Buk Renteng ini teman-teman, Buk Renteng Tempel Sleman. Sebuah mobil Luxio masuk ke dalam selokan yang berada di atas sungai dan di atas jalan, tepatnya di bawah pohon randu alas. Terkenal wingit dan angker di sini. Memang kalau malam di sini agak singup-singup bagaimana kalau melewati jalan ini. Ini tepatnya di Balangan ke utara, ketemu Buk Renteng ya, disinilah kejadiannya. Silakan dilengkapi teman-teman yang tahu kronologinya tadi. Ini sejauh ini mau ditarik, ini yang menonton sangat banyak. Para pemirsa, jika kita melihat peristiwa ini, mobil Luxio sudah berada di selokan dengan kondisi air yang cukup deras, maka ini akan menimbulkan pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mobil tiba-tiba ada di dalam selokan dengan posisi yang rapi atau sejajar dengan selokan, seolah-olah memang sengaja diletakkan di situ atau ada yang mengarahkan ke situ, sehingga mobil pun tidak mengalami penyok-penyok, hanya kaca di belakang tampak pecah ya. Ini memang menimbulkan kesan suatu cerita angker atau cerita horor. Namun kita jangan tergesa-gesa dulu untuk menilai dan menganggap bahwa ini sebuah kejadian akibat adanya peristiwa horor. Kejadian ini terjadi pada tanggal 28 Agustus kemarin, dan menurut saksi yang melihat bahwa mobil ini berusaha untuk putar balik atau putar arah ketika
sudah ada di ujung Buk Renteng, dan kita ketahui jalan di situ cukup sempit dan tidak mudah untuk melakukan putar balik. Apalagi kondisi jalan rata dengan selokan Mataram, sehingga jika tidak waspada, roda belakang saat atret bisa saja tergelincir masuk ke selokan Mataram. Nah, ini kemungkinan besar yang terjadi. Jadi mobil itu mundur sementara drivernya tidak waspada, tidak cermat. Jika di belakangnya sudah bibir selokan, maka mobil itu masuk ke selokan. Dan kenapa sampai bisa sejauh ini mobil masuk ke selokan? Seperti kita ketahui bahwa di sini kanan kiri selokan ada tembok ya, ada dam pengaman, dam air. Kenapa mobil bisa loncat? Ini karena mobil itu masuk di ujung Buk Renteng sana yang kondisi jalan sama atau rata dengan selokan. Jadi tidak ada tembok dam yang menghalangi, sehingga mobil bisa saja langsung mundur dan masuk ke dalam air. Kemudian kondisi air yang cukup deras arusnya, maka mobil itu terseretlah ke belakang sejauh beberapa ratus meter. Nah, ini yang terjadi.